Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Karina Yulina dan saat ini saya mengajar di program studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester yang saya ampu, diantaranya adalah mata kuliah Kimia Analitik Instrumen. Kimia Analitik Instrumen sendiri merupakan salah satu mata kuliah untuk program studi pendidikan kimia yang diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang struktur, dinamika, dan prinsip-prinsip instrumentasi kimia, termasuk juga beberapa teknik dan kelebihan maupun kekurangan dari instrumentasi kimia. Nah, untuk CPMK sendiri di sini terdiri dari 4 macam, yaitu ada yang pertama adalah penguasaan prinsip dasar pengukuran secara instrumentasi kimia, termasuk juga sinyal dan noise dalam pengukuran. Selanjutnya CPMK 2 yaitu prinsip teknik kelebihan dan kekurangan pengukuran secara spektrometrik atom, yaitu ada AAS, AES, dan X-ray. CPMK ketiga, prinsip teknik kelebihan dan kekurangan pengukuran spektrometri molekular, yaitu ada UV vis, IR, NMR, dan MS. Dan selanjutnya ada prinsip kerja, fungsi bagian, dan kelebihan maupun kekurangan dari instrumentasi kromatografi modern, baik itu GC, HPLC, maupun supercritical fluida chromatografi. Nah, di sini mata kuliah Kimia Analitik Instrumen dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan, di mana masing-masing pertemuan ini menjelaskan tentang teknik, kemudian ada prinsip, kemudian ada kelebihan kekurangan pengukuran dari masing-masing instrumentasi yang telah dijelaskan. Nah, dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode diskusi, kemudian dengan menggunakan model discovery learning, kemudian ada problem based learning dan case based learning. Metode ini digunakan untuk dapat membangkitkan keaktifan dari mahasiswa dan adanya diskusi interaktif secara dua arah. Dan metode ini diharapkan juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir analisis, berpikir kritis maupun berpikir kreatif dari mahasiswa, di mana keterampilan berpikir ini dibutuhkan untuk keterampilan abad 21. Tugas yang diberikan di setiap pertemuan, mahasiswa melakukan analisis jurnal terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan, yaitu ada 14 materi, di mana masing-masing analisis jurnal tersebut spesifik membahas tentang materi yang akan dijelaskan. Dengan demikian, sebelum melaksanakan pembelajaran, mahasiswa terlebih dahulu sudah memahami tentang materi yang akan dibahas. Nah, selanjutnya secara berkala dilakukan penilaian melalui kuis menggunakan G-form, sehingga di sini kita sebagai pengajar bisa mengetahui kelebihan ataupun tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah kita pelajari. Nah, selanjutnya untuk evaluasi sendiri di sini menggunakan secara mandiri maupun terstruktur, gitu ya. Nah, objek tugas ada analisis artikel ilmiah dengan dilakukan secara berkelompok, di mana masing-masing kelompok terdapat 2 orang. Di sini mahasiswa akan dapat meningkatkan keterampilan berpikir yang diharapkan semakin meningkat, gitu ya, dari keterampilan berpikir analitis, kritis, kemudian ada kolaboratif,
maupun komunikasi serta kemampuan memecahkan masalah. Pembagian tugas sendiri dilakukan secara acak dan ketentuan lainnya yaitu artikel yang digunakan adalah 10 tahun terakhir, baik itu nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya analisis jurnal dilakukan menyesuaikan dengan template yang telah disediakan. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal tersebut dikombinasikan dengan penjelasan materi tentang prinsip, teknik, dan fungsi komponen instrumentasi. Selanjutnya akan dilakukan diskusi dan penguatan konsep materi dan menyimpulkan kelemahan dan kekurangan setiap metode yang digunakan. Dalam hal ini, bentuk luaran yang diharapkan adalah hasil review, baik kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode analisis instrumentasi dengan indikator penilaian, yaitu ada hasil analisis jurnal itu sendiri sebanyak 40%, dengan indikator ketepatan penyajian analisis, kemudian penggunaan bahasa atau penyusunan kalimat, kelengkapan komponen, dan kerapihan penyajian. Sedangkan penilaian kedua yaitu dilihat dari presentasi kelompoknya gitu. Beberapa indikatornya yaitu kemampuan komunikasi, penguasaan materi, penguasaan audiensi atau menjawab pertanyaan, kemudian ketepatan pengendalian waktu sebanyak 15 menit presentasi, dan penguasaan penggunaan media presentasi serta kerjasama kelompok. Dan yang terakhir adalah bahan presentasi dengan bobot 20%, terdiri dari ketepatan isi presentasi, keterbacaan tulisan, tampilan presentasi, ketepatan penggunaan tabel, grafik ataupun gambar. Dan selanjutnya ada kuis, yaitu bobot penilaian 20%. Di sini indikatornya adalah ketepatan jawaban. Nah, untuk daftar pustaka atau kajian referensi yang digunakan, ini menggunakan modul pembelajaran, kemudian ada dari analisa instrumentasi yang ditulis oleh Sari NK, dan juga Fundamental Analytical Chemistry yang ditulis oleh Scoop, Grace, dan Holler pada tahun 2004. Mungkin demikian sekilas tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kimia analitik yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasa masih lancar? Ada yang udah bolong-bolong? Yang perempuan mungkin ya, yang udah ada yang batal. Nah, baik, seperti biasa kita untuk memulai pembelajaran kali ini, silakan untuk membaca Al-Quran dulu ya bersama-sama. Silakan dipimpin ketua kelasnya.
sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk absen di grid system jangan lupa ya. Sudah Ibu buka untuk kelasnya. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, mungkin pada kimia analitik 2 sebelumnya sudah pernah dijelaskan tentang kromatografi ya. Ya, kromatografi, ada yang tahu bagaimana prinsip pemisahan kromatografi? Memisahkan gabungan komponen-komponen yang terdapat dalam satu senyawa atau sampel. Dengan apa? Komponennya itu dipisahkan secara berdasarkan fase diam dan fase gerak. Iya, baik. Terima kasih Mas Dandi. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Perbedaan distribusi komponen. Ya, betul sekali. Jadi memang untuk kromatografi sendiri itu salah satu metode pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi kecepatannya gitu ya, antara fase diam dan fase geraknya gitu. Nah, mungkin di sini kita lihat dari katanya high performance. High performance berarti yang diharapkan adalah apa? Kinerjanya ya. Performance itu kan kinerja. Nah, kinerjanya tinggi dari suatu kromatografi cair. Nah, itu. Nah, kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari kenapa sih ini penting gitu HPLC ini? Ada yang tahu? HPLC ini kan merupakan salah satu metode pemisahan yang menggunakan instrumentasi ya, berbasis instrumentasi. Nah, itu. Nah, ini kita menggunakan HPLC ini karena apa? Bisa menentukan kadar, misalnya dalam suatu senyawa atau analat itu ya. Artinya kita bisa menganalisis kuantitatif maupun kualitatif itu ya. Kualitatifnya itu misalnya kita mau menentukan jenis senyawanya itu apa gitu ya. Itu bisa menggunakan HPLC. Dan performanya tinggi itu berarti kita mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan kromatografi cair yang sederhana gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Jadi kita di sini akan menggunakan menggunakan media Microsoft Sway. Di sini sudah terintegrasi antara pemaparan materi ya, kemudian ada video-video pembelajarannya, penjelasannya tentang mekanisme parameter-parameter ini gitu ya. Nah, kemudian ada juga latihan-latihan soal yang bisa langsung dijawab gitu ya oleh teman-teman semua itu. Nah, untuk ruang lingkup materi HPLC ini ada 9 submateri gitu ya. Ada prinsip HPLC, kemudian ada instrumentasinya, kemudian ada mode elusi, kemudian ada metode elusi. Nah, kemudian ini ada beberapa parameter yang menentukan performa dari HPLC gitu. Nah, di sini ada yang pertama retensi, kemudian ada selektivitas, efisiensi kolom, kemudian ada resolusi. Prinsip HPLC. Nah, mungkin di sini untuk prinsip HPLC sendiri itu pada prinsipnya sama dengan kromatografi yang prinsip kromatografi yaitu sama ya, berdasarkan perbedaan kecepatan migrasinya gitu ya, dari senyawa fase diam dan fase geraknya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, kalau untuk fase diamnya itu dia bentuknya apa? Cair, padat atau gas? Fase diamnya bisa padat, bisa cair, bisa. Kalau fase geraknya cair. Nah, cair.
cair, tapi di sini yang sudah di dimampatkan dengan silika gitu ya. Itu tapi pada prinsipnya itu dia cair, karena di sini kita bisa kenal cairnya itu karena liquid kromatografi. Nah, itu berarti menjelaskan fase geraknya ya. Itu. Tetapi untuk fase diamnya sendiri maksudnya itu fase diamnya ya. Fase geraknya sendiri atau sampelnya itu, nah dia bisa padat atau cair. Padat itu sebetulnya kan yang masuk itu cair, tapi dia komponen-komponen padat itu sebenarnya bisa dicairkan, dilarutkan ya itu. Nah, berarti awalnya itu dia berdasarkan afinitas ya, afinitas. Kemudian ada filtrasi gel. Nah, tetapi di sini dia si HPLC itu dikembangkan dengan menggunakan tekanan yang tinggi gitu ya. Ada pompa di situ yang dimaksudkan untuk memberikan kekuatan untuk mengalir fase geraknya itu sama si sampelnya itu gitu untuk masuk ke kolom. Karena apa? Kalau kita tidak menggunakan tekanan gitu ya, itu kan ya sesuai dengan prinsipnya, maksudnya mengalir itu ya menunggu waktu untuk mengalirnya. Nah, tetapi karena dia diberi tekanan, makanya dia bisa berlangsung lebih cepat gitu ya untuk mengalirkan sampelnya tersebut ke dalam kolom. Nah, itu sehingga di situ ada modifikasi. Nah, kemudian untuk pada saat kromatografi berlangsung, fase gerak itu dialirkan ya melalui kolom yang merupakan fase diam menuju ke detektor gitu. Jadi di dalam kolom itulah terjadi proses pemisahannya gitu ya gitu. Nah, di mana penentuan dia terpisah atau tidaknya itu berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi itu berdasarkan kepolaran. Fase diam padat dengan cair ini kita bisa menggunakan ada dua, yaitu nggak kelihatan ya ini ya plate dan kolom ya. Kromatografinya bisa secara plate atau kolom. Nah, di sini modifikasi ini kita untuk ruang lingkup HPLC di sini adalah fase diamnya bisa padat, kemudian fase geraknya cair. Nah, ini kita bisa menggunakan kolom atau misalnya ini fase diamnya ion, bentuknya ion gitu ya. Kemudian ini fase geraknya cair, juga kita bisa dipisahkan dengan HPLC, jadinya anion dan kation. Nah, kemudian ini yang gel juga bisa dipisahkan dengan HPLC ya. Ini fase diamnya gel, kemudian fase geraknya cair, ini gel partition kromatografi gitu. Nah, kalau untuk jenis pemisahan secara HPLC itu bisa terdapat dua jenis, yaitu dia bisa kromatografi fase balik atau reverse phase dan kromatografi fase normal ya atau normal phase. Nah, di mana di sini perbedaannya adalah dari sifat kepolarannya gitu ya. Kalau RPLC, biasanya di RPLC ya reverse phase. Nah, reverse phase kromatografi gitu. RP itu berarti fase geraknya polar ya, fase diamnya yang non polar. Nah, kalau normal phase itu kebalikannya, itu fase geraknya yang non polar, fase diamnya yang polar gitu ya. Nah, supaya nggak ketukar mungkin bisa diingat salah satunya aja gitu. Saya ingatnya RPLC-nya aja gitu. Misalnya yang fase terbalik. Fase terbalik berarti yang diamnya itu non polar ya. Oke, kita bahas sama-sama ya. Nomor 1, berdasarkan mekanisme interaksinya dari gambar di bawah ini, manakah yang merupakan mekanisme pemisahan secara partisi? Nomor 1, ya betul. Nomor 1
Ya, betul semua. Nomor 2, jika memperhatikan konsep mekanisme interaksinya, bentuk sampel yang dapat dianalisis dengan HPLC adalah padat dan cair. Ya. Nomor 3, berdasarkan beberapa pernyataan di atas yang merupakan pernyataan yang benar, berdasarkan jenis fase gerak yang digunakan, kromatografi diklasifikasikan ke dalam kromatografi gas dan cair. Betul atau salah? Fase gerak gas dan cair, betul? Ya. Dalam kromatografi partisi terjadi pemisahan komponen akibat ke partisi komponen di antara fase gerak dan fase diam yang berbeda kepolarannya. Betul atau salah? Nah, ini adalah komponen HPLC, ya, itu bagian-bagiannya. Nah, ini adalah detektor. Jadi kalau kita lihat di sini komponen dari HPLC itu, ya. Ini adalah proses injeksi sampel. Gitu ya. Ini adalah reservoir pelarut dan ini fase geraknya, gitu ya. Dia masuk, kemudian masuk ke pompa, ya. Nah, inilah yang membedakan, ada elusi isokratik. Ini komponennya, jadi antara fase gerak dengan sampelnya itu dia tetap. Nah, kalau dia elusi gradien, dia ada perubahan komposisi pada waktu tertentu, gitu ya. Nah, ini adalah proses injeksi, ya, injeksi sampel. Proses injeksi sampel dimasukkan. Nah, ini kalau loopnya dibuka, sampel akan masuk ke dalam kolom. Nah, ini ada fase gerak yang dibawa, gitu ya. Fase gerak masuk ke sini. Nah, baru setelah injeksi sampel masuk ke dalam kolom. Ini adalah perbedaan nih kecepatan distribusinya, ya. Perbedaan dari river phase dan normal phase. Kalau river phase, nah ini fase geraknya dia polar semua. Ini fase gerak 1, fase gerak 2, gitu ya. Nah, ini untuk di fase diamnya atau kolomnya itu bisa C18 atau C8. Nah, ini artinya apa? Yang hijau ini dia bersifat polar, ini sedang, gitu ya. Ini semakin berkurang kepolarannya, gitu ya. Itu yang river phase. Sekarang kalau yang normal phase, dia berarti fase geraknya non polar, ya. Nah, ini pemisahan di dalam kolomnya, berarti ini adalah sifatnya polar, ya. Contohnya silika, gitu. Nah, berarti bagaimana kecepatan distribusinya? Nah, berarti yang keluar lebih dulu adalah yang non polar, gitu ya. Oke, nanti setelah keluar dari kolom, baru masuk ke detektor. Nah, detektor di sini bisa berbagai macam jenisnya.
Ini kita menggunakan UV vis ya. Nah, ini yang masuk ke dalam perangkat komputer gitu ya, yang terbacanya dari hasil detektor tadi. Ini waktu retensinya VS absorbansnya gitu ya, atau serapannya. Untuk hasil analisisnya dia adalah berdasarkan waktu retensi ya. Jadi kecepatan keluarnya tadi itu komponen tersebut, yang hijau, kemudian orange, merah itu yang terdeteksi di dalam komputer. Nah, jadi intinya ada apa saja komponen HPLC? Ya, habis reservoir masuk ke mana tuh tadi? Pompa dulu ya, dipompa kan, artinya pelarutnya itu kan dia dipompa dulu si fase geraknya gitu ya. Nah, baru masuk ke injektor. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita masuk ke tadi dulu aja ya, prinsip dan instrumentasi. Selanjutnya untuk mode dan metode elusi mungkin bisa kita lanjutkan minggu depan. Nah, cuman di sini Ibu mau menugaskan untuk membawa kemasan minuman, misalnya ada kan minuman itu kan macam-macam ya, seperti Pocari, kemudian ada yang minuman serbuk gitu. Nah, itu silahkan dibawa ya, atau kopi-kopi juga boleh ya, itu dibawa. Kita mau melakukan identifikasi ada senyawa apa saja kah kira-kiranya yang ada di dalam minuman tersebut gitu ya. Itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau menyimpulkan dulu untuk kegiatan kita hari ini? Silakan, siapa? Bunda? Bunda Ulfi. Ya. Jadi kromatografi itu bisa dibagi menjadi satunya kromatografi cair jenis-jenisnya. Itu bahannya berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi dari komponennya atau dari perbedaan kepolaran si komponen tersebut. Untuk komponen atau alat yang ada pada HPLC itu ada pompa, terus ada injektor, kolom, detektor, lalu output berupa komputer. Ada tempat pelarutnya? Lupa. Oh, iya. Ya, reservoir pelarutnya. Ya. Ada lagi? Untuk metodenya ada yang menggunakan partrisi, terus absorpsi, ion exchange, dan apa lagi? Eksklusi. Baik, terima kasih. Kalau gitu, mungkin jangan lupa ya, nanti minggu depan bawa botol-botol minuman. Mau ada isinya atau nggak ada isinya silahkan. Kalau ada kan bisa langsung buat buka ya. Aduh. Ya, oke, kalau gitu mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sekian ya. Ya, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.